Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Kita berjumpa lagi di Mari Belajar IPA bersama Ibu Rohimah di sini dan kita akan membahas tentang tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Tata surya yang kita tempati bernama tata surya Bima Sakti atau Milky Way Galaxy. Planet-planet mengelilingi matahari berbentuk elips dan kecepatannya bervariasi. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Di antara inti dan fotosfer terdapat daerah radiasi yaitu zona radiatif dan daerah konveksi disebut dengan zona konvektif. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterimanya dari bintang. Berdasarkan susunannya, jauh dan dekatnya dari matahari, maka planet dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Satelit adalah benda langit yang mengitari planet. Berikut adalah satelit yang mengitari planet dalam tata surya. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa yang mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor. Apabila meteoroid ini tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut dengan meteorit. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di antara orbit Mars dan Jupiter, yang disebut dengan sabuk asteroid. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dengan kala rotasi bumi yaitu 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Akibat dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari dengan kala revolusi bumi yaitu 365,25 hari atau 1 tahun, dan setiap 4 tahun sekali maka akan digenapkan menjadi 366 hari. Akibat dari revolusi bumi yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, pergantian musim, dan terlihatnya rasi bintang yang berbeda setiap tahun. Bulan merupakan satu-satunya satelit bumi. Bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri melainkan memancarkan cahaya matahari. Bulan memiliki 3 gerakan yaitu berotasi, berevolusi terhadap bumi, dan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Akibat dari pergerakan bulan ini maka terjadi pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang purnama atau pasang naik tertinggi terjadi pada saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Sedangkan pasang perbani atau pasang terendah atau air laut surut terjadi pada saat posisi matahari, bumi, dan bulan membentuk sudut 90 derajat. Berikut adalah fase-fase bulan yang merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat dari bumi.
Pergerakan bulan juga menyebabkan terjadinya gerhana. Ada dua jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi pada saat posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, sehingga cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan. Akibat ukuran bulan yang lebih kecil dibandingkan bumi atau matahari, maka terjadi tiga kemungkinan gerhana, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total terjadi pada daerah yang berada di bayangan inti atau umbra. Gerhana matahari cincin terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra. Gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra. Gerhana bulan terjadi pada saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga cahaya matahari yang menuju ke bulan terhalang oleh bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Pada saat bulan memasuki daerah penumbra, maka terjadi gerhana bulan sebagian. Pada saat bulan memasuki daerah umbra, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai 6 jam dan dalam umbra hanya sekitar 40 menit. Nah, itulah penjelasan mengenai materi tata surya. Kalian dapat memperkaya pengetahuan kalian dengan membaca handout yang Ibu berikan, buku paket, dan juga dari sumber yang lain. Ibu harap kalian jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.